Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kita memulai pada hari ini, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir supaya lancar. Berkati keluarga kami sehat selalu. Dalam nama Yesus kami berdatang mengucap syukur, amin. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita, kuasa-Nya tercurah dan berkat-Nya melimpah atas kita. Mari kita angkat lagu pujian denganmu Tuhan. Dia selalu beserta kita, Yesus jaminan hidup kita. Mari kita mengangkat lagu pujian Benteng Hidupku. Penopang hidupku, arti keselamatan, pemberian kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku bangun, serta Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
bertemu lagi dalam kebaktian kita secara online remaja Lubuk Pakam. Saat ini kita akan memulai firman Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan mengizinkan kami untuk terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami harus melakukannya secara online. Tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu tetap Engkau berikan kepada kami, kasih-Mu tetap Engkau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu kepada kami semua anak-anak remaja Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga semua anak-anak remaja-Mu yang mendengarkan. Engkau menolong dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semuanya, anak-anak remaja, pada minggu ini tema topik kita yang akan kita renungkan sebagai pembelajaran bagi kita sepanjang satu minggu ini adalah tentang menyiapkan diri untuk meraih mimpi. Ya, jadi kita semua punya mimpi, kita semua punya harapan. Mari kita siapkan diri kita untuk meraih mimpi-mimpi kita itu. Nah sebelumnya mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ya, kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca perlahan-lahan ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah teman-teman, begitu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Nah, teman-teman tentu kita punya mimpi gitu ya kan. Kita punya harapan, kita punya cita-cita di dalam kehidupan kita. Kira-kira ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Apakah mimpi dapat dinyatakan atau dapat diwujudkan? Ya. Coba kita renungkan, kita pikirkan, apakah mimpi itu bisa dinyatakan atau diwujudkan di dalam hidup kita? Oke, teman-teman, tentu saja sebuah mimpi yang kita harapkan, yang sudah kita inginkan, yang kita cita-citakan, tentu saja bisa diwujudkan, tentu saja bisa dinyatakan di dalam hidup kita. Asalkan kita tidak hanya berdiam diri dan hanya bermimpi saja tanpa melakukan sesuatu hal. Tentu bukan demikian, tapi ada satu yang kita perbuat, ada sesuatu hal yang kita lakukan untuk mimpi itu sehingga kita dapat mewujudkannya di dalam hidup kita. Lalu pertanyaan yang kedua untuk menghantarkan kita merenungkan firman ini adalah, apakah mimpi dapat menjamin kesuksesan kita? Ya, apakah mimpi itu dapat menjamin kesuksesan kita? Bisa jadi iya. Saya katakan bisa jadi ya. Karena kalau kita fokus kepada mimpi kita mengerjakan sebaik mungkin untuk mimpi kita. Kenapa tidak? Apalagi dalam pertolongan Tuhan. Tentu itu akan terjadi dan itu akan bisa kita nikmati di dalam hidup kita. Karena itu teman-teman semuanya, anak-anak remaja, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berharap, jangan takut untuk punya cita-cita. Karena apa? Karena dari situ kita bisa memperoleh kesuksesan. Ya, kesuksesan berawal dari sebuah mimpi. Kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan bagi semua orang yang mau memintanya kepada Tuhan. Ya,
Kesuksesan itu datangnya dari Tuhan, bukan hanya dari kerja keras kita. Tetapi ketika kita mau menikmati mimpi itu, ketika kita mau menikmati anugerah itu, ketika kita mau menikmati kesuksesan itu, kita pun harus berusaha dengan giat dalam pertolongan Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, bermimpilah setinggi mungkin, lalu berusahalah sekuat mungkin untuk meraih mimpi-mimpi kita itu. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Paulus gitu ya. Ada beberapa hal yang Paulus ajarkan kepada kita untuk memperoleh kesuksesan, untuk memperoleh mimpi yang sudah kita inginkan di dalam diri kita. Yang pertama teman-teman, kita sebagai pemimpin harus mampu mengambil bagian dalam pertandingan. Ya, kita ini adalah orang yang ikut dalam pertandingan. Ya, kita bukan penonton, kita bukan orang yang mensupport saja, tapi kita ini menjadi bagian di dalam pertandingan itu. Ya, jadi teman-teman ingat itu, kita mengambil bagian dalam pertandingan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu bedanya, ada perbedaan antara seorang atlet dan hanya penonton saja. Seorang atlet, dia terus berusaha, dia mengambil bagian dan dia mengerjakan sesuatunya untuk bisa menjadi pemenang. Sementara seorang penonton, dia hanya bersorak-sorak, dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan supaya si pemain itu bisa menang. Ya, sementara si pemain, dia harus juga mampu menyemangati dirinya, dia juga harus mampu membuat dirinya berhasil supaya dia meraih kemenangan. Nah, orang yang mau menerima kesempurnaan anugerah harus masuk dalam pertandingan. Orang yang mau menerima kesuksesan, dia harus masuk ke dalam sebuah pertandingan dan dia harus bertanding dengan orang lain, dia harus bertanding dengan lawan-lawannya, dia harus bertanding aktif dengan orang yang ada di sekitarnya. Ya, aktif berkarya, aktif melakukan apa yang harus dia kerjakan di dalam gelanggangan pertandingannya. Ya, nah demikian juga di dalam Tuhan. Kalau kita mau meraih kesuksesan, ya, kalau kita mau meraih anugerah di dalam Tuhan, kita harus masuk di dalam pertandingan iman. Lalu aktif berkarya dan aktif melayani Tuhan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman yang mau kita pelajari dari Paulus pada hari ini adalah bagaimana kita bisa meraih kesuksesan itu. Caranya adalah bisa menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri, itu yang sekarang sulit dilakukan oleh anak-anak remaja khususnya. Tapi teman-teman, kalian perlu tahu bahwa penguasaan diri itu menunjukkan pengenalan diri kita. Kalau kita bisa menguasai diri kita, berarti kita mengenal diri kita dengan baik. Karena seseorang dapat mengendalikan diri setelah ia mengenal dirinya dengan baik. Ya, jadi seorang atlet itu bisa menguasai dirinya, apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus bertanding, apa yang harus dia kerjakan di tengah-tengah gelanggang pertandingan itu, dia bisa menguasai dirinya dan dia bisa melakukan yang terbaik. Itu yang dikatakan Paulus kepada kita pagi hari ini. Kalau kita mau meraih mimpi kita, meraih kesuksesan kita, kita harus mampu menguasai diri kita. Nah, untuk menguasai diri, kita pun harus mampu mengenal diri kita. Apa kelemahan kita? Apa kelebihan kita? Apa yang bisa kita perbuat saat kita melakukan pertandingan? Khususnya dalam pertandingan iman. Tentu ada banyak hal yang firman Tuhan katakan. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang tidak bisa kita perbuat. Lalu, di dalam itu semua, kita bisa menguasai diri kita kalau kita tahu Tuhan yang hidup di dalam kita, iman yang kita percayai mampu menjadi rem dalam hidup kita, dan kita bisa menguasai diri kita dengan baik. Dan itu hal yang penting teman-teman semuanya. Penguasaan diri, pengenalan diri, hal yang terpenting bagi kita untuk kita lakukan dalam pertandingan iman kita di dalam dunia ini. Yang selanjutnya, ini juga hal yang penting yang sangat-sangat saat ini anak-anak remaja pun tidak bisa, sangat sulit ditemukan dalam diri anak-anak remaja. Karena kita diperlengkapi dengan kehidupan yang serba instan, serba mau berubah dengan cepat,
mau perubahan dengan cepat, sehingga kita lihat di sekitar kita ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Ya, yang ketiga yang mau kita pelajari pagi hari ini adalah berlari atau bertinju dengan tujuan. Nah, minggu lalu kalau remaja, teman-teman remaja ada mengikuti kebaktian kita, punya tujuan hidup itu membuat kita fokus. Ya kan? Punya tujuan hidup itu membuat kita fokus pada sesuatu hal yang harus kita capai. Sehingga kalau kita punya tujuan, kita tahu kemana kita akan mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah, selain itu, punya tujuan itu juga mendorong kita untuk melakukan usaha yang tepat dan tidak mengerjakannya dengan sembarangan. Ya. Jadi Paulus katakan seorang pelari, seorang petinju, dia punya tujuan yang jelas. Seorang pelari itu punya garis finish yang harus dia capai, yang harus dia kejar sebaik mungkin. Lalu seorang petinju, dia harus meninju lawannya, bukan meninju segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia punya tujuan, dia punya maksud, dia punya tempat untuk dia capai. Nah, karena itu teman-teman semuanya, kita pun harus punya tujuan dalam hidup kita. Kita pun harus punya mimpi dalam hidup kita, supaya hidup kita itu teratur, supaya hidup kita itu fokus. Jangan sebentar-bentar mau yang ini, sebentar-sebentar mau yang ini, sebentar-sebentar mengerjakan ini, sebentar lagi mengerjakan yang ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak punya tujuan dalam hidup kita. Jangan menjadi demikian. Lalu yang selanjutnya, berlari begitu rupa. Kalau kita baca tadi di ayat yang sudah kita baca hari ini, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, ya. Seorang atlet, seorang pelari itu berlari begitu rupa. Begitu rupa artinya itu dengan sungguh-sungguh. Pelari itu berlari dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan seorang atlet terlihat dengan mengerahkan seluruh kemampuannya di dalam pertandingan. Tidak ada seorang atlet yang ketika dia dipercayakan untuk bertanding dia malas-malasan. Dia seperti ogah-ogahan. Kalau sudah begitu, pasti dia langsung akan diganti dengan pemain lainnya. Tapi seorang atlet yang benar-benar mau melakukannya, ya, benar-benar dengan kesungguhan hatinya mau melakukannya, dia akan bertanding begitu rupa. Dia akan melakukan segala cara dengan begitu rupa, dengan kesungguhan hatinya sebagai seorang atlet untuk memperoleh kemenangan. Jadi teman-teman semuanya, kita pun di dalam mempertahankan iman kita perlu mempertahankannya dengan begitu rupa, dengan kesungguhan. Ya, perlu melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesungguhan. Jangan berlelah-lelah atau santai di dalam pertandingan kita ini. Karena Paulus juga katakan hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin tidak baik, banyak hal yang kita hadapi di luar akal dan pikiran kita. Jadi itu 4 hal yang perlu kita lakukan menurut Paulus ketika kita mau meraih mimpi, meraih kesuksesan yang kita mimpikan. Jadi teman-teman, Paulus itu menjadi teladan bagi anak-anak muda Kristen, bagi anak-anak remaja. Ya, Paulus berjuang di dalam memelihara iman yang memampukannya berusaha tanpa lelah. Dia berjuang dalam memelihara imannya. Kita pun sebagai anak-anak remaja harus berjuang memelihara iman kita supaya kita tidak loyo, kita tidak lelah untuk melakukan apapun. Lalu apa yang kita pelajari selanjutnya dari Paulus? Paulus melatih dirinya setiap hari dengan disiplin rohani yang baik. Itu membuat dia menghadapi semua tantangan dalam kehidupannya. Ya, itu memampukan dia menghadapi tantangan dan juga kendala di dalam kehidupannya. Karena itu mari latih diri kita, mari latih iman kita setiap hari. Jangan bolong-bolong. Hari ini iya, besok bolong dulu, lusa iya lagi, baru lalu 2 hari ke depan kita
lakukan lagi, kita bolong lagi, jangan begitu ya. Tetapi setiap hari kita melatih diri kita terus melatih disiplin rohani kita supaya kita mampu menghadapi tantangan yang ada di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang Paulus kerjakan? Paulus memaksimalkan pelayanannya bukan untuk kehormatan atau bukan untuk uang semata, tetapi Paulus melakukannya untuk memperoleh mahkota yang kekal. Jadi jangan apa-apa kalau kita mau mengerjakan sesuatu supaya kita memperoleh hal yang mungkin baik bagi diri kita sendiri, bukan. Ya, bukan hanya sekedar untuk menerima kehormatan dari orang lain, bukan hanya sekedar keuntungan bagi diri kita sendiri, bukan. Tetapi yang utama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk meninggikan nama Tuhan. Lalu kita memperoleh mahkota kekal yang diberikan Allah bagi kita. Jadi teman-teman semua, hari ini kita mau belajar bahwa kematangan usia dan biologis seseorang seharusnya juga mempengaruhi kematangan rohani, psikologi, dan intelektualnya. Ya, kita harus matang secara usia. Kamu sudah usia berapa hari ini? Lalu itu juga dibarengi dengan biologis kita, tubuh kita, wajah kita yang semakin dewasa. Lalu seharusnya rohani kita, psikologi kita, dan intelektual kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak remaja, kita harus melakukan latihan kita setiap hari, latihan iman kita setiap hari, supaya kita benar-benar seimbang pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melatih diri kita dengan baik, kita meraih mimpi, kita meraih kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi teman-teman semua, pemuda yang mengalami pertumbuhan diri yang utuh itu bukan hanya pemuda yang ototnya hebat, tapi juga otaknya sehat, semangatnya kuat, dan imannya itu kuat di dalam Tuhan. Jadi jangan bangga kalau ototmu kuat, jangan bangga kalau otakmu hebat untuk memperoleh juara. Jangan bangga kalau semangatmu aja yang kuat tapi imanmu kosong. Tapi pertumbuhan diri yang hebat itu ketika otot, otak, semangat, dan juga iman kita kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita bersama dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman juga yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan membekali kami, bahwa kami harus mempersiapkan diri kami dengan baik untuk mimpi, untuk harapan, untuk cita-cita, bahkan tujuan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk meraih masa depan yang baik di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji termulia Engkau Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagu pujian Sentuh Hatiku. Salah
Sekian ibadah PRMI pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.